Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Nina. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penentuan peluang usaha dan ide bisnis. Nah, adapun pokok-pokok yang akan kita bahas yaitu peluang usaha, ide bisnis, dan bisnis kanvas. Peluang usaha. Nah, teman-teman tahu nggak sih peluang usaha itu apa? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha adalah bentuk dari ide bisnis yang potensial bagi para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Adapun faktor yang mempengaruhi peluang usaha, yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua kompetitor, yang ketiga pemasok dan perantara, pemasaran, dan yang keempat adalah lingkungan global. Ide bisnis adalah respon seseorang atau banyak orang atau organisasi untuk memecahkan masalah yang jelas atau memenuhi kebutuhan yang dipersepsikan di sebuah lingkungan, misalnya pasar, komunitas, dan lain-lain sebagainya. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang bisnis. Gambaran ide bisnis adalah yang pertama apa? Produk atau jasa apa yang Anda jual? Yang kedua adalah bagaimana Anda akan menjual produk atau jasa Anda? Yang ketiga adalah siapa? Siapa yang akan membeli produk atau jasa Anda? Yang keempat adalah yang mana? Kebutuhan pelanggan yang mana yang Anda dapat penuhi? Ide bisnis dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Sumber ide atau peluang usaha adalah yang pertama berasal dari kecenderungan pasar, yaitu mengamati kebutuhan konsumen di pasar. Yang kedua, inovasi, yaitu gagasan untuk menciptakan produk baru timbul adanya kebutuhan. Yang ketiga adalah pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman yang buruk akan menjadi upaya baru untuk mengatasinya. Dan jenis pekerjaan akan mempengaruhi kepahaman dalam bidang tersebut. Yang keempat adalah keahlian dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki dan dikembangkan dalam waktu yang lama akan membentuk bisnis. Yang kelima adalah pengamatan, yaitu mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang yang ada. Yang keenam adalah minat atau hobi. Keinginan yang kuat akan menjadikan pebisnis. Yang ketujuh adalah tekanan. Apabila menghadapi tekanan akan memunculkan ide bisnis. Yang kedelapan adalah cita-cita, yaitu keinginan kuat akan menjadi bisnis yang kuat. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan peluang dan ide bisnis. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan pribadi diri sendiri. Yang kedua adalah memilih sesuatu yang sedang tren. Yang ketiga adalah memberi nilai keunikan pada produk. Yang keempat adalah melakukan riset pasar. Dan yang terakhir adalah menciptakan jenis atau barang jasa yang baru. Bisnis kanvas. Menurut Osterwalder dan Yves Pigneur 2014 menjelaskan bahwa bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok bangunan bisnis. Blok bangunan ini berisikan bagian-bagian penting yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi tersebut menciptakan manfaat dan juga mendapat kemanfaatan dari para pelanggan. Manfaat bisnis kanvas. Nah, adapun manfaat dari bisnis model kanvas adalah bisa menjabarkan, menganalisis, dan merancang secara kreatif dan inovatif dalam upaya membentuk, memberikan, dan menangkap dimensi pasar dan mendongkrak permintaan dengan cara menginovasi sebuah nilai. Menurut Alexander Osterwalder yang menulis buku Business Model Generation bahwa sebuah bisnis model terdiri dari 9 komponen utama, yaitu yang pertama value proposition, yang kedua customer segment, yang ketiga channels, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key partner, yang ketujuh key resources, yang kedelapan key activities, dan yang kesembilan cost struktur. Berikut merupakan bisnis kanvas pada penggemukan domba. Yang pertama adalah key partner, di mana bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan dengan operasi produksi. Nah, pada bisnis kanvas ini adalah
adalah meliputi pedagang domba, penyedia pakan dan obat, dan pasar. Kemudian selanjutnya adalah key activities, berupa kegiatan operasional yang dilakukan, yaitu pada penggemukan domba, yaitu kegiatan yang dilakukan adalah memberi pakan dan perawatan pada domba, dan promosi dan pemasaran. Talkers berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya dirancangkan untuk mewujudkan value proposition pada penggemukan domba, yaitu membutuhkan pakan dan lahan, tenaga profesional, dan jejaring kerjasama. Yang keempat adalah value proposition, di mana nilai produk di mana kini terkait dengan jasa atau produk yang kita tawarkan atau jual. Pada pengemukan domba, yaitu value proposition-nya adalah domba yang mempunyai bobot besar, pupuk kompos asli, dan harganya murah. Yang kelima adalah customer relationship. Bagaimana perusahaan mempertahankan customer segment, yaitu dengan menggunakan harga diskon dan pelayanan terbaik. Kemudian customer segment, yaitu kita menentukan target pasar atau siapa saja sasaran target dari bisnis kita. Customer segment pada penggemukan domba ini adalah masyarakat umum, penyedia akikah, dan industri olahan. Kemudian channel, bagaimana kita menyampaikan bahwa produk kita mendapat customer segment itu sendiri. Nah, caranya adalah pada bisnis penggemukan domba ini adalah melalui sosial media dan web, dan bisa juga menggunakan penjualan langsung. Selanjutnya, cost struktur, yaitu sumber pengeluaran. Sumber pengeluaran pada bisnis penggemukan domba ini adalah tenaga kerja, sewa kandang, biaya pengobatan, dan biaya pakan. Revenue stream, yaitu bagaimana mendapatkan aliran pendapatan dari bisnis. Misalnya pada penggemukan domba ini yaitu adalah meliputi penjualan